terlintas di kepala kamu ketika mendengar kata Bumi Tabalan Rea Permai atau BTP? Ya, tidak salah jika perumahan nasional di Makassar itu disebut sebagai surganya kuliner. Bagaimana tidak, hampir tiap sudut penjual makanan bisa dijumpai di perumahan ini. Salah satunya adalah kedai Pak Bur di Jalan Poros BTP Blok M9 nomor 18. Kedai Pak Bur menyajikan berbagai makanan khas Sulawesi, di antaranya bubur Manado yang menjadi pilihan utama. Bubur Manado ala kedai Pak Bur berbeda dari kota asalnya Manado, Sulawesi Utara. Kedai Pak Bur menyajikan kuliner yang terbuat dari beras dan sayuran tersebut sesuai lidah warga Makassar. Tekstur bubur Manado ala kedai Pak Bur lebih lembut dan fresh karena baru dibuat saat ada yang pesan. Kuliner yang cocok dijadikan sarapan ini sudah dilengkapi dengan ikan asin dan juga teri. Owner kedai Pak Bur, Afdal Rauf, mengatakan sebagai pelengkap pihaknya juga menyediakan jeruk nipis. Katanya memang warga Makassar tak bisa lepas dari yang namanya jeruk. Afdal menjelaskan bahwa awalnya bubur Manado dipilih sebagai menu utama karena khas dan selalu dirindukan. Selain itu di wilayah BTP, bubur Manado kala itu masih jarang dijumpai. Rasa dan ciri khas bubur Manado ala kedai Pak Bur pun sukses menarik warga BTP dan sekitarnya. Di pagi hari, usaha yang berdiri sejak tahun 2012 itu selalu ramai pengunjung karena dijadikan sebagai sarapan. Tak heran, kedai yang buka dari pukul 6.30 hingga 21 malam itu bisa menjual rata-rata 100 porsi bubur Manado per harinya. Untuk harga, bubur Manado kedai Pak Bur ditawarkan mulai harga Rp16.000. Bukan hanya bubur Manado, kedai Pak Bur juga menyajikan menu lainnya seperti sop ubi, bubur kacang hijau, dan juga gado-gado. Terbaru adalah bubur ayam yang sudah dilengkapi dengan ayam suwir, ati ampela, hingga kerupuk pangsit. Perpaduan bubur Manado dengan kaldu yang gurih membuat bubur ayam kedai Pak Bur juga menjadi pilihan pelanggan. Aneka menu dari kedai Pak Bur juga bisa dipesan melalui aplikasi online. Idenya sih sebenarnya dadakan. Justru yang rencana awalnya itu adalah bisnis ayam bakar. Yang kurang lebih seminggu mau launching ayam bakar, tiba-tiba ada muncul inisiatif dari teman dan keluarga. Bagaimana kalau jalan bubur Manado waktu itu. Nah, itulah tiba-tiba beralih yang tadinya justru saya belajarnya ayam bakar sampai ke Kediri, Gersik, pulang kurang lebih seminggu mau launching, berubah menjadi bubur Manado. Yeah. Nah, awalnya memang secara basic saya tidak tahu cara masak bubur Manado, jadi lebih banyak belajar waktu itu dari YouTube, kemudian digabung sama informasi dari teman-teman atau dari customer yang memberikan masukan. Tanya sih lebih ke sifatnya umum aja, maksudnya karena biasanya karena tidak ada produk yang sama waktu itu ya. Karena ini kan kita lihat kalau sarapan pagi paling banyak nasi kuning, terus bubur ayam kayak gitu. Nah saya lihat kayaknya bubur ayam, bubur Manado itu termasuk makanan khas yang merindukan, tapi sulit untuk didapatkan waktu itu. Itu berawal dari akhir tahun 2012. Iya. Bubur Manado ini sebenarnya kan kalau versi Manado itu beda banget ya. Itu beda sekali sama versi Manado yang kita jual dengan versi Manado aslinya. Jadi di sini memang kita menyesuaikan dengan lidah-lidah Makassarnya. Dan biasanya kalau makan itu selalu mau pakai jeruk nipis, mau pakai kecap. Kalau sini kan sebenarnya mereka tidak pakai ya. Justru aslinya itu pakai daun jedi dan sebagainya. Nah kita di sini karena daun jedi itu termasuk sayuran yang sulit didapat, jadi kita pakai lebih compare ke sayuran yang umumnya kita makan, kayak kangkung kayak gitu. Kalau alasan utama kenapa kita masih bertahan dengan konsep sekarang, secara data sebenarnya lupa ya, tapi gini, kita ingin di saat-saat kesulitan sekarang untuk mendapatkan pekerjaan, kita menganggap bahwa bisnis itu alternatif paling simpel untuk saat ini dilakukan, termasuk bagi wira swasta dan sebagainya. Nah, karena basic saya merasa nyaman dengan kuliner, mungkin itu yang mengantarkan saya lebih pilih ke bisnis kuliner waktu itu. Dulu kan sebenarnya sebelum bisnis kuliner justru saya punya bisnis di bidang teknik, produksi mesin parut kelapa. Ya, kemudian yang saya anggap dulu pokok sebagai bisnis pokoknya adalah bisnis kelapa, parut kelapa, tapi
karena mungkin kan basic saya memang senang di kuliner, justru bisnis yang di bidang teknik itu saya lepas, kemudian fokus di bubur pada pabur ini. Nah, kalau kenapa kita bertahan sampai sekarang itu lebih ke keinginan kita untuk bebas secara finansial saja, dan terus kita bisa bermanfaat untuk banyak orang karena bisa mempekerjakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.